Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang Allah berkahi ini kita bisa memulai kajian perdana di dalam kajian yang insya Allah kita akan bersama membahas satu kitab, yaitu kitab yang dikarang oleh ulama besar Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, atau yang kita lebih kenal dengan sebutan Imam An-Nawawi, yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab yang membahas terkait adab-adab bagi para penghafal Quran. Yang terkandung di dalam kitab ini pula memotivasi kita untuk terus-menerus tanpa mengenal lelah, tanpa memandang usia, walaupun sudah senja barangkali, untuk terus tetap menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita untuk terus mengkaji kitab ini, yang insya Allah banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam kitab ini. Beliau Imam Nawawi beralasan kenapa mengarang kitab ini. Beliau mengatakan banyak para ulama telah mengarang kitab terkait keutamaan membaca Al-Quran. Kita banyak temukan kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya semangat membaca Al-Quran tidak kemudian berbanding lurus dengan semangat menghafalkan Al-Quran. Kata beliau Imam Nawawi, beliau merasakan mulai melemahnya semangat menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, beliau mengarang kitab At-Tibyan ini salah satunya untuk memotivasi orang-orang untuk menghafalkan Al-Quran dan tetap menjaga bagaimana adab-adab berta'ammul, bergaul dengan Al-Quran, bagaimana adab di dalam menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah kitab ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki pertanyaan bagaimana kiat-kiat agar terus istiqomah bisa menghafalkan Al-Quran. Kita bahas dari babul awal, dari bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, yaitu bab yang membahas terkait keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman azza wa jalla di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna, mereka mengharapkan, tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah merugi, liwafiyahum, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka, ujurahum, balasan untuk mereka, wa yazidahum, dan menambahkan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaannya. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha mensyukuri. Dari ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mendirikan salat serta menginfakkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka ibarat sedang mengharapkan perdagangan yang tidak ada dampak kerugian, yang pasti beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasannya, bahkan menambah keutamaannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat ayat ini terkait betapa beruntungnya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, karena dia tidak akan pernah merasakan kerugian dan dipastikan dia akan merasakan keberuntungan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa rawaina an Utsman ibnu Affan, dan kami telah meriwayatkan dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya. Qala, berkata Utsman ibnu Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Rawahu Abu Abdullah, telah meriwayatkan hadis ini Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, alladzi huwa ashahul kutub ba'dal Qur'an, yang mana Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Hadis ini juga melengkapi keterangan terkait keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebaik-baik manusia di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jika di antara kita ada yang menyangka sebaik-baik orang yang paling kaya, sebaik-baik manusia yang paling tinggi jabatannya, sebaik-baik orang adalah yang paling gagah rupanya, justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai atasnya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bih, dan dia pandai membacanya, ma safaratil kiramil bararah, maka dia bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u, wa huwa yata'ta, dan dia terbata-bata, fihi, di dalam membacanya, wa huwa syaqun alaih, dan dia merasa berat membacanya, lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dari hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya apapun kondisi dan kualitas bacaan kita, selama kita berjuang untuk terus istiqomah membaca Quran, maka tidak ada keburukan. Bagi yang pandai membacanya, lancar bacaannya, maka dia diberi keutamaan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Tetapi jika di antara kita ada yang masih kemudian belajar lantas membacanya terbata-bata, merasa kesulitan di dalam membacanya, justru dia mendapatkan 2 pahala. Yang kemudian para ulama menerangkan, 2 pahala ini didapatkan dari yang pertama, pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, pahala kesungguhan dia di dalam membaca Al-Quran. Karena kita sama-sama mengetahui, bagi orang yang kemudian belum terlalu mahir, belum terlalu pintar membaca Quran, maka membaca Quran adalah sesuatu yang menyulitkan. Namun dia tetap membacanya, pertanda dia betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Oleh karena itu, Rasul memberikan motivasi dia mendapatkan 2 pahala.
Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, qala, berkata Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang kemudian membaca Al-Qur'an, mithlul utrajah, seperti buah utrajah, rihuha thayyibun, aromanya sedap, wa ta'muhu thayyibun, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya lezat. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan orang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, mathalu at-tamrah, seperti tamrah, seperti kurma, la riha laha, dia tidak memiliki aroma, wa ta'muha thayyibun, tetapi wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafik, dan perumpamaan orang-orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, mathalur raihanah, seperti raihanah, rihuha thayyibun, aromanya sedap, aromanya baik, wa ta'muha murrun, tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafik, dan perumpamaan orang-orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, kama thalil handalah, seperti handalah, laisa laha rih, dia tidak memiliki aroma, wa ta'muha murrun, dan dia memiliki rasa yang pahit. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini lebih jelas lagi, Rasulullah SAW bahkan memberikan perumpamaan kepada kita, orang beriman yang membaca Quran, dia diibaratkan seperti utrajah, buah yang memiliki rasa yang manis, rasa yang lezat, kemudian aromanya juga harum semerbak. Orang beriman yang membaca Quran diibaratkan buah yang rasanya enak, baunya juga sedap. Dan kemudian orang beriman, dia sudah beriman, dia sudah mendapatkan keutamaan iman, tetapi dia kemudian tidak membaca Quran, dia diibaratkan buah yang memiliki rasa yang manis seperti kurma, tetapi dia tidak memiliki aroma yang semerbak. Ini perumpamaan bagi orang beriman yang tidak suka membaca Al-Quran. Perumpamaan yang ketiga yaitu perumpamaan orang munafik yang sering membaca Quran. Orang munafik yang sering membaca Quran seperti buah yang memiliki aroma yang semerbak, aromanya sedap, tetapi rasa buah itu sendiri pahit. Dan orang yang munafik, perumpamaan yang keempat, orang munafik yang kemudian sudahlah munafik, lagi tak juga membaca Al-Quran, dia seperti handalah, seperti makanan yang bernama handalah, yang tidak memiliki aroma dan kemudian juga tidak memiliki rasa yang sedap, rasanya pahit. Maka marilah kita jadi orang beriman yang betul-betul sering membaca Quran, yang diibaratkan seperti utrajah, buah yang manis lagi beraroma sedap. Wa an Umar ibn al-Khattab, dan hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridhai kepadanya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yarfa'u bihadzal kalam, meninggikan derajat dengan kalam, dengan ini kalam, atau dengan kalam ini, maksudnya Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, wa yadha'u bi akharin, dan merendahkan kaum yang lainnya. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Bahkan dari hadis riwayat Umar bin Khattab ini, kita mendapatkan keterangan yang sangat jelas bahwasanya Al-Quran ini menjadi penentu tinggi dan rendahnya derajat seseorang. Yang mana banyak manusia mengukur tinggi dan rendahnya derajat seseorang terkadang lewat tolak ukur yang salah seperti harta, jabatan, yang lainnya. Namun di hadapan Allah, tinggi rendahnya derajat manusia salah satunya diukur dari bagaimana kualitas dirinya terhadap Al-Quran.
Al-Quran bisa meninggikan derajat seseorang jika orang itu kemudian terus membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Dan Al-Quran bisa merendahkan derajat seseorang jika kemudian dia menjauhi Al-Quran, jarang membacanya, apalagi kemudian mengamalkannya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abu Umamah, semoga Allah meridai atasnya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabih, bagi para orang-orang yang membacanya, bagi sahabat Al-Quran, bagi ahlul Quran. Rawahu Muslim, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak cukup kemudian Rasul menambahi keutamaan bagi orang-orang yang membaca Quran. Bagi orang-orang yang membaca Quran, Al-Quran kemudian nanti di akhirat, di yaumul qiyamah akan datang sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat. Al-Quran memberikan syafaat berupa menyelamatkan orang yang tadinya harus masuk neraka, diselamatkan lewat syafaat Al-Quran. Allah tidak kemudian jadi menjadikan dia sebagai penghuni neraka. Jadi syafaat Quran bisa mencegah orang yang tadinya harus masuk neraka, kemudian Allah jadikan dia bagian penghuni surga lewat syafaat Al-Quran. Wa rawaina aidan min riwayati Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdin. Dan kami juga meriwayatkan dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai atasnya, bilafdin, dengan lafaz la hasada illa fi thnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullah, yang pertama seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la hasada, tidak ada hasad, illa fi thnatain, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu al-Quran, yang pertama seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yakumu bihi, kemudian dia mengamalkan Al-Quran tersebut, ana al-lail wa ana an-nahar, siang dan malam. Wa rajulun, dan seorang laki-laki atahullah yang Allah berikan kepadanya malan, harta, fahuwa yunfikuhu, dan dia menginfakannya, ana al-lail wa ana an-nahar, siang dan malam. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Waraina, dan juga kami meriwayatkan, waraina, dan kami meriwayatkan aydan juga, min riwayati Abdullah ibn Mas'ud, dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, bilafdin, dengan lafaz la hasada illa fi thnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, yang kemudian Allah anugerahkan kepadanya untuk menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan laki-laki yang Allah berikan hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan hikmah yang Allah berikan, dan mengajarkannya. Dari dua hadis ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwasannya sesuatu yang haram secara asal, yaitu hasad, merasa iri, ternyata diizinkan atau dibolehkan. Jadi bahasa mudahnya, ada hasad yang tidak haram, ada hasad yang dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi, dalam dua hadis tadi. Yang pertama, kita boleh hasad kepada orang yang Allah berikan kemampuan membaca Quran yang baik, menghafalkan Al-Quran, dan dia mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita boleh. Jika kita melihat orang yang kemudian rajin baca Quran, bahkan kehidupannya kemudian mencerminkan isi Al-Quran, kita boleh iri.
yang dalam bahasa syariat, dalam hadis yang lain, iri dalam perkara kebaikan disebut ghibthah. Iri karena kita juga ingin meniru kebaikan yang sama. Dan yang kedua, iri yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat yaitu iri ketika melihat orang yang memiliki harta, Allah berikan harta yang melimpah, tetapi dengan hartanya justru dia bersedekah di jalan Allah, mendermakan, tidak lain tidak bukan karena ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun boleh iri dalam artian kita ingin meniru dan mencontoh apa yang beliau kerjakan. Dan tidak cukup itu, Rasulullah SAW pun melanjutkan motivasinya. Wa an Abdullah, dan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitabnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad ibni Isa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad ibni Isa At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan yang sahih. Dari hadis ini kita juga harusnya tergiur betapa banyaknya keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang membaca Quran, yang hitungannya tidak satu ayat, tidak satu halaman atau satu juz, tetapi per huruf. Jadi jikalau kita membaca hanya satu hari alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana jika yang kita baca satu ayat? Bagaimana yang kita baca satu halaman atau satu surat, bahkan satu juz? Tentu akan banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita yang senantiasa melazimi ibadah membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri, yaqulu, qala, bersabda Nabi, yaqulu, berfirman subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis qudsi, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man syagalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa Al-Quran menyibukkan dirinya dan mengingat Allah membuat dia sibuk dari meminta sesuatu kepada Allah, a'taituhu afdala ma u'tiya, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya, afdala ma u'tiya, seutama-utama yang telah diberikan as-sa'ilin kepada orang-orang yang minta. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalamullah Subhanahu wa ta'ala, an sa'iril kalam, dari semua kalam, kafadlillahi ta'ala, seperti keutamaan Allah ala khalqihi, atas seluruh ciptaannya. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun gharib, hadis hasan gharib. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, jika kita sering membaca Quran sampai-sampai tak sempat meminta kepada Allah sesuatu yang kita butuhkan, nggak sempat meminta karena saking seringnya membaca Quran, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Bahkan Allah akan berikan sesuatu yang Allah berikan sebaik-baiknya pemberian Allah kepada orang yang meminta. Jadi kalau kita kemudian merasa bingung, apa ya yang harus saya minta duluan? Dari sekian banyak harapan dan permintaan, kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita mintakan kepada Allah. Maka salah satu solusinya sering-sering membaca Quran. Karena kata Rasulullah,
yang kemudian meriwayatkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, orang yang dirinya tersibukkan membaca Quran sampai-sampai tidak meminta kepada Allah, justru Allah akan memberikan sesuatu yang paling baik pemberiannya kepada orang-orang yang meminta. Wa an Ibni Abbas, dan selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya orang yang tidak ada dalam lisannya sesuatu atau sedikit pun minal Quran, dari Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Bahkan kita kemudian harus malu dari hadis ini. Kita diberi kabar bahwasanya jika di benak kita, di pikiran kita, di hafalan kita tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, maka kita diibaratkan seperti rumah yang hendak roboh. Artinya apa? Kehidupan kita akan rapuh. Dipastikan kita akan kemudian sering merasakan kesengsaraan, walaupun hanya ditegur dengan masalah yang kecil. Kita lihat rumah yang roboh. Tidak usah dengan angin topan. Hanya dengan dorongan angin yang kemudian kecil saja, rumah itu akan roboh. Maka orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, orang yang tidak sedikit pun ada hafalan Al-Quran, maka dia akan begitu mudah runtuh kehidupannya. Sekalipun dia sekarang sedang memiliki banyak harta, tinggi jabatan, maka dipastikan sedikit masalah yang Allah berikan akan meluluhlantahkan kebahagiaannya. Itulah gambaran dari rumah yang roboh bagi orang-orang yang tidak sedikit pun menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahlul Quran, kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, iqra warqi, bacalah dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kalian membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajat kamu adalah sampai di mana akhir dari ayat yang kamu baca. Rawahu Abu Daud, telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan dan sahih. Dari hadis ini, Rasul bahkan menceritakan peristiwa besar nanti di akhirat. Nanti di akhirat akan ada orang yang kemudian Allah berfirman kepadanya, bacalah dan naiklah. Para ulama mengatakan ini ayat terkait derajat surganya orang-orang yang membaca Quran. Diperintahkan kepadanya untuk membaca Al-Quran, dan setiap ayat yang dia baca kemudian meningkatlah derajatnya di surga. Sampai dia akan mendapatkan posisi yang paling tinggi, posisi yang tinggi sesuai dengan ayat yang terakhir yang dia baca. Artinya, seberapa jauh kita berjuang meluangkan waktu untuk membaca Quran, maka setinggi itulah derajat kita di surga. Dengan kata lain, kualitas seberapa dekatnya kita dengan Quran menjadi salah satu tolak ukur tinggi tidaknya kita mendapatkan derajat di surga. Dan tentu setiap derajat di surga mendapatkan keutamaan yang sangat jauh. Setiap derajat surga memiliki fasilitas surga dengan tingkatannya masing-masing, dan setiap tingkatan memiliki perbedaan yang sangat jauh dari keutamaan yang didapatkan penghuni surga tersebut. Wa an Mu'adz ibni Anas, dari Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidayhi, Allah akan
pakaikan kepada kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dau'uhu yang cahayanya ahsanu min da'i syamsi, lebih baik dari cahaya matahari. Fi buyutid dunya, yang menyinari rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka apa pendapat kalian, apa perkiraan kalian billadzi, dengan orang yang amila bihadza, beramal dengan ini. Rawahu Abu Daud, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tidak kurang keutamaan baca Quran. Dalam hadis ini kita kemudian lebih termotivasi lagi. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Quran dan mengamalkan isinya, Allah akan berikan keutamaan kepada kedua orang tuanya, yaitu dipakaikan mahkota. Insya Allah, dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Siapa yang kemudian tidak ingin menjadikan orang tuanya bangga kelak di akhirat? Salah satunya dengan senantiasa membaca Quran dan mengamalkannya. Warawa ad-Darimi bi isnadihi, dan meriwayatkan Imam ad-Darimi dengan sanadnya an Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an, tidak akan menyiksa hati yang senantiasa menjaga dan menghafal Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an, dan ini Qur'an, mu'dabatullah, jamuan Allah. Faman dakhala fihi, barang siapa masuk menerima jamuan Allah, fahuwa amin, maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'an, dan barang siapa mencintai Al-Qur'an, falyubshir, maka berilah dia kabar gembira. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan, Allah mengharamkan neraka bagi orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran dalam kehidupannya. Allah haramkan hati yang mana hati itu kemudian senantiasa mengingat Al-Quran, membaca dan menghafalkannya serta mengamalkannya. Wa an al-Hamidi al-Jamali qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri, berkata, aku telah bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yagzu, yang berperang. Habu ilaik, apakah engkau lebih cintai, au yaqra'ul Quran, atau orang yang membaca Quran? Faqala, maka Sufyan ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Quran, beliau lebih mencintai orang yang membaca Quran. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran wa 'allamah, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Intisari dari bab yang pertama yang sudah kita baca tadi dari kitab At-Tibyan ini adalah sungguh sangat besar keutamaan dan pemberian anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Quran dan menghafalkannya serta berusaha terus-menerus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka sangat rugi bagi orang yang tidak pernah menyibukkan dirinya untuk berdekat diri dengan Al-Quran, menghabiskan waktu dengan Al-Quran untuk membaca, mentadaburi dan menghafalkannya, khususnya menghafalkannya. Karena ibarat rumah yang roboh bagi orang yang tidak ada sedikit pun ayat yang dia hafal dari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat malas untuk terus berusaha menghafalkan Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita, menjadikan kita bagian dari hamilul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran sampai selesai 30 juz. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita semua. Wa hadza minni, dan ini dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kebaikan kepada kita semua dan kebermanfaatan untuk kebanyakan manusia. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.